gitu. Balik lagi harus disesuaikan dengan kondisi tubuh ya. Betul banget. Balik lagi yang soal diet ketika puasa, Dokter Aiman. Apakah lebih baik skip sahur tapi buka puasa, Dok? Atau kayak gimana ya kalau misalnya kita mau diet pas lagi bulan puasa? Oke, jangan skip gitu. Tubuh kita itu butuh energi untuk beraktivitas gitu. Jadi butuh yang namanya energi, which is kita masuknya dari makanan gitu. Kalau puasa, kalau cuma sehari sekali ya kita cuma dari buka puasa doang gitu, misalkan makannya sahurnya enggak gitu, pasti bakal ada efek yang bahaya bagi tubuh gitu. Jadi gampang lemes kah, atau mikronutrien atau makronutrien yang nggak tercukupi, yang bisa berefeknya mungkin nggak jangka pendek tapi jangka panjang gitu. Tetap harus sahur gitu. Tipsnya adalah, kalau aku adalah lihat dari produk makanan yang kita makan gitu. Jangan dari porsinya juga gitu. Apakah makanan-makanan kita yang tinggi kalori gitu. Misalkan contoh, pengen diet, kita lihat nasi putih. Kalau dilihat nasi putih, kalorinya sama nasi coklat gitu, brown rice, mungkin lebih kecil brown rice gitu. Tapi sama-sama mengenyangkan atau lebih mengenyangkan gitu. Kita mungkin ganti makanan-makanan yang kalorinya lebih sedikit tapi tetap memenuhi si makronutrien dari karbohidratnya gitu. Yang kedua, proteinnya gitu. Kadang kalau kita lagi diet mungkin lebih banyak protein dibandingkan karbohidratnya dan lemaknya gitu. Jadi itu bisa diatur gitu asupan makronutriennya. Kita bisa atur mungkin proteinnya lebih tinggi, misalkan ayam atau misalkan telur dan lain-lain gitu. Lemaknya juga diganti, jangan lemak yang jenuh, karena lemak jenuh itu bisa berefek ada sama kolesterol dalam darah kita gitu. Ganti yang nggak jenuh, misalkan goreng-gorengan dikurangin gitu, atau misalkan makan yang panggang-panggangan. Jangan lupa juga sayur dan buah, dan juga olahraga. Memang diet itu penting untuk membantu, diet untuk menurunkan berat badan tuh penting ya, pola makan, tapi olahraganya juga jangan lupa, kan tubuh kita juga ada metabolisme dibantu dengan olahraga tadi gitu, Nila. Oke, jadi jangan di skip Tribuners untuk Dan sahur selama puasa. Yang penting diatur aja pola makannya. Terus kalau untuk olahraganya, Dokter Aiman, apa oh, yang disarankan? Olahraga seperti apa yang disarankan ketika kita menjalani puasa dan kebetulan sekalian mau diet gitu? oke, yang pertama adalah olahraganya intensitasnya ringan dan sedang gitu. Ringan dan sedang, sebenarnya kita bisa sadar diri kalau olahraga yang udah sampai ngos-ngosan, yang gym berlebihan kan itu udah berat banget, atau misalkan mau lari berapa kilometer gitu kan bawaannya udah capek banget. Nah, kita bisa atur lah gitu kan, kita tahu badan kita ya. Misalkan jalan sore kah, atau misalkan nge-gym juga boleh, tapi mungkin intensitasnya jangan terlalu berat. Sepeda juga nggak ada masalah gitu. Yang kedua adalah yang terpenting waktu olahraganya gitu. Aku menyarankan kalau waktu olahraganya siang-siang kan bawaannya langsung aus dan capek ya gitu. Jadi coba cari waktu yang dekat-dekat mau buka puasa gitu. Jadi habis olahraga, habis itu bisa langsung buka puasa, langsung masuk asupan gitu. Atau misalkan kalau mau habis buka puasa gitu, tapi pemasalnya habis buka puasa makan terlalu banyak udah malas olahraga gitu. Tapi itu bisa diatur juga, misalkan makannya nggak terlalu banyak dulu pas buka puasa gitu, terus nanti olahraga dulu, kan habis terawih gitu, misalnya udah sempat waktu olahraga di rumah, habis itu mau makan lagi setelah itu juga nggak ada masalah, kita bisa mengatur lah gitu. Jadi yang terpenting waktu kapan olahraganya dan intensitasnya gitu. Disarankan intensitas ringan dan sedang selama bulan puasa gitu. Kalau ditanya apakah berat boleh, aku tidak menyarankan, tapi tergantung lagi dari tiap orangnya, kan beda-beda ya gitu. Mungkin ada yang bisa mengatur mikirnya ya udah kalau malam-malam kan kita udah bisa makan, jadi intensitas berat sedikit juga boleh gitu. Tapi disarankan kalau misalkan ditambah lagi diet menurunkan berat badan, ditambah lagi bulan puasa gitu, jangan berlebihan lah pada intinya, apalagi baru pengen mencoba gitu untuk menurunkan berat badan. Jadi kita harus sadar diri gitu. Jangan memaksakan diri pengennya turun cepat, drastis gitu. Jadi semuanya over berlebihan, kalorinya defisitnya berlebihan, olahraganya berlebihan, kita masuk rumah sakit nanti, bukannya penurun berat badan malah. Betul, jadinya malah justru nggak sehat ya, Dok ya. Betul Kalau banget. durasinya sendiri, Dokter Aiman, ada nggak kayak misalnya olahraganya dianjurkan untuk berapa menit gitu, karena memang posisinya lagi berpuasa atau memang dalam kondisi Ramadan? Oke, biasanya kalau mau deket-deket buka puasa 30 sampai 1 jam lah, 60 menit misalkan pengen olahraga gitu. Tapi sebenarnya
mengenai berapa waktunya olahraga itu kan semakin misalkan intensitasnya sedang pun misalkan olahraganya waktunya lama kan jadi berat juga ya di tubuh kita ya. Itu misalkan sepeda 30 menit sama sepedahan 1,5 jam pasti rasanya akan beda kan di tubuh kita gitu. Jadi ya kita bisa atur lah gitu. Jadi sebetulnya misalkan kalian pakai aplikasi tertentu yang mengatur kebutuhan kalori sehari-hari dalam konteks ini untuk diet menurunkan berat badan gitu. Jadi selain asupannya dihitung juga olahraganya. Misalkan sepeda 30 menit ini berapa kalori yang terbakar, sepeda 1 jam berapa kalori yang terbakar gitu. Kalau over juga nggak bagus juga gitu. Jadi kita tahu kebutuhan kita, makanya tetap disarankan intensitas ringan sedang. Intensitas ringan sedang itu akan berbeda-beda. Misalkan jalan kaki sore 1 jam sama sepedahan setengah jam pasti akan beda gitu. Jadi tergantung olahraganya tadi, tapi disarankan dekat-dekat mau buka puasa atau misalkan setelah buka puasa biar nggak mengganggu puasa kita gitu. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.